Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Bertemu kembali dalam materi perkuliahan teori belajar dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi tentang prinsip pengembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui bersama, kurikulum adalah sebuah bahan acuan yang mendasar dalam melaksanakan pembelajaran. Tapi perlu diingat bahwa kurikulum bukanlah sebuah kitab suci layaknya Al-Quran yang tidak bisa kita otak-atik sedikit pun. Artinya sebagai guru, kita bisa melakukan pengembangan pada kurikulum. Hanya saja dalam mengembangkan kurikulum ini tidak bisa seenaknya juga. Karena ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan kurikulum. Berikut akan kita bahas secara ringkas dan sederhana mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Jadi, yang pertama, ketika kita akan mengembangkan kurikulum, kita harus memperhatikan prinsip relevansi. Artinya, kurikulum harus betul-betul sesuai dengan kondisi perkembangan zaman, kondisi lingkungan hidup peserta didik, dan tentunya sesuai dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan ketika peserta didik sudah menyelesaikan proses studi dalam jenjang sekolah. Nah, ini relevansi. Kita sebagai orang yang mendidik harus bisa mempersiapkan peserta didik kembali ke masyarakat sehingga harus relevan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Itu prinsip yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip yang kedua adalah fleksibilitas. Kurikulum yang kita kembangkan harus benar-benar fleksibel. Tidak hanya mengacu pada satu aspek saja dan hanya golongan peserta didik tertentu. Jika saya berasal dari pendidikan khusus, prinsip pengembangan fleksibilitas sangat penting sekali, modal utama kami, karena kami punya peserta didik yang sangat beragam dan kebutuhannya sangat ekstrim, sehingga fleksibilitas kurikulum ini sangat dituntut. Bagaimana kurikulum yang dikembangkan bisa mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik. Gurulah yang harus terampil mengembangkan kurikulum itu, mengadaptasi dan memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan dan cara belajar peserta didik. Jadi prinsipnya pengembangan kurikulum yang saat ini dan paling penting adalah prinsip fleksibilitas. Next yaitu prinsip kontinuitas. Artinya kurikulum yang dikembangkan harus kontinu, berkesinambungan, baik jenjangnya dari mulai kelas 1 SD sampai dengan kelas 6, kemudian ke SMP, dan itu harus berjenjang dan kontinu. Tidak mungkin kurikulum disusun terputus dari kelas 1 diajarkan, kemudian tiba-tiba di kelas 7 hilang. Kontinuitas itu harus dijaga. Maupun juga dari jenis bidang kajian materinya, keilmuannya, bidang studinya itu juga harus kontinu. Artinya kurikulum yang ada itu harus utuh terpelajari, semuanya kontinu oleh peserta didik. Itu prinsipnya, kontinuitas. Yang berikutnya adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Kurikulum dikembangkan memperhatikan efisiensinya dan efektivitasnya. Dua-duanya penting ini, karena kurikulum yang dikembangkan tidak efektif dan tidak efisien tidak akan bisa dikembangkan di kelas pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran materinya, dengan efektif dan efisien pula, karena kurikulumnya sendiri sudah tidak efektif dan tidak efisien, sehingga pengembangan kurikulum harus efektif dan efisien. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sederhana, mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas atensinya. Selamat untuk kalian semua. Berarti topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.